Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nih, nama gue Yalda dan gue di sini bersama teman gue. Halo, perkenalkan gue Agoy. Kami berdua dari tim menjiwa.id. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang toxic relationship. Di sini kita udah punya dua narasumber nih, ada SP dan SK. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oh iya, lagi pada sibuk apa nih belakangan ini? Kalau gue sih sibuk aja kuliah sama sambil nyari kerja lah. Kalau gue sibuk kuliah. Kalau boleh tahu, apa nih alasannya kalian bersedia jadi narasumber kami? Padahal kan topik kita lumayan sensitif. Kalau menurut gue sih ya emang mungkin udah saatnya gue cerita ke publik bahwa masa lalu gue seperti apa dan bagaimana gue menghadapinya, ya kayak gitu sih. Kalau gue mau ngeberanin diri buat speak up yang ada di dalam diri gue, karena udah waktunya mungkin ya. Oh, oke. Kalau menurut kalian pribadi nih, apa sih toxic relationship itu? Kalau menurut gua toxic relationship itu hubungan yang nggak sehat ya. Itu bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi dari orang lain ataupun diri kita sendiri. Oke. Kayak gitu. Kalau menurut SK gimana nih? Kalau menurut gue sih hubungan yang buruk ya, yang menyangkut gangguan mental maupun fisik. Bener sih. Tapi kalau menurut bahasa nih ya, kalau diartikan toxic itu artinya racun, sedangkan relationship itu kalau diartikan itu artinya hubungan. Jadi kalau diartiin toxic relationship itu hubungan yang beracun. Toxic relationship itu hubungan atau perilaku antar dua orang atau lebih yang merugikan dan tidak sehat. Nah, hubungannya ini tuh sebenarnya nggak cuma tentang soal pasangan doang loh, kayak lo sama temen lo sama keluarga lo, atau sama atasan, sama rekan kerja, atau bahkan sama keluarga sendiri tuh bisa toksik loh ternyata. Kalau kalian bisa jelasin nggak kenapa kalian itu bisa merasa kalau kalian itu ada di dalam hubungan yang toksik? Kalau dari gua ya, gua sih rasa toksik itu setelah gua tahu artinya. Habis itu gua ngelihat masa lalu gua seperti apa. Sama ya itu dari masa lalu gua jadi orang yang toksik tuh kayak apa. Gua ngeliat dari masa lalu gua itu. Oke. Kalau SK gimana nih? Kalau dari gue sih, gue yang mengalami ketoksikan dari pasangan gue. Nah, gue tuh mengalami kekerasan fisik sama kekerasan emosional. Jadi tuh dia sering banget kayak ngata-ngatain gue, ngata-ngatain kotor gitulah. Sorry, kalau boleh tahu ini pacar lu kah? Iya. Oh, oke. Oh iya, kalau boleh tahu lagi nih, awal mulanya gimana tuh kalian bisa ada di Hubungan toksik itu? Kalau kalau gua awal mulanya itu saat gua masih masih TK. Wow. TKB ya, yang paling ya udah mau SD lah itu. Nah, gua itu ngeliat sendiri dengan mata kepala gua orang tua gua seperti apa, perlakuan mereka seperti apa, dan gua pernah sekali lihat perlakuan bokap gua, perlakuan ayah gua terhadap mama gua itu ya itu kayak KDRT itu. Cuman ya setelah gua mengerti ya kenapa bokap gua, ayah gua kayak gitu, ya mungkin karena kekesalannya terhadap istrinya, dimana istrinya tersebut selalu minta uang yang
dalam kata artian istri tersebut tidak mengerti bagaimana cara mengelola uang tersebut sehingga dia seperti kayak memboroskan uang tersebut. Terus juga semakin beranjak dewasa mereka cerai. Gue kelas 1 SD mereka pisah. Pisah tapi pisah secara tidak hukum ya. Jadi tidak tertulis secara hukumnya mereka pisah. Entah mama gue sekarang ada di mana, tapi gue masih berhubungan sama ayah gue. Nah kayak gitu. Terus juga saat perpisahan mereka itu kakak dari ayah gue berinisiatif untuk mengadopsi gue. Jadi gue dijadikan anak angkat oleh mereka. Gue dijadiin anak angkat itu pas gue naik kelas 2 SD. Ya mungkin umur 7 tahun ya, gue sekitar situlah. Terus ya gue diangkat jadi anak, gue dibesarin sama papa mama angkat gue. Nah itu tuh dulu gue waktu SD pernah ngambil uang 50.000 tanpa pengetahuan. Nah sampai sekarang yang berbekas itu, saat itu gue ketahuan, gue udah beliin buat mainan, gue ketahuan dapat uang dari mana. Akhirnya gue ngomong kan. Terus yang sampai sekarang gue ingat itu adalah perlakuan di saat mama angkat gue itu ngambil sepatu olahraga, sepatu kets, dan disodorin ke mulut gue kayak gitu. Jadi kayak nabok gitu, tapi bukan nabok bener-bener nabok ya, jadi kayak Disumpelin gitu langsung. bukan disok, pakai di inilah. Diselepet. Ya kayak selepet kali ya, kayak gitu. Kayak itu sampai sekarang gue inget. Mungkin juga sampai apa ya, ke dalam hati gue juga sampai sekarang. Jadi kadang gue sampai sekarang itu suka nggak bisa terima lah hal tersebut. Terus juga dimana mereka juga kurang memahami diri gue sendiri di saat seperti yang waktu itu. Akhirnya gue jadi kayak lebih baik gue diem dan gak cerita apa-apa sama mereka. Lebih baik gue menyelesaikan hal-hal itu sendirian kayak gitu, karena gue jadi kayak ketakutan untuk menceritakan apa yang gue lakuin, apa yang terjadi. Karena gue takut apa yang gue lakuin itu salah di mata mereka kayak gitu. Itu pun sampai sekarang itu gue selalu kayak gitu. Gue itu selalu memendam apa curahan hati gue, apa kejadian-kejadian apa yang gue alamin kayak gitu. Itu berdampak sampai sekarang. Makanya gue jadi orang yang mungkin di mata teman-teman gue orang yang periang, tapi sebenarnya gue itu pendiam. Pendiam dalam arti gue nggak mau cerita masalah keluarga gue, karena kalau misalnya gue cerita ke orang yang salah, itu mungkin bisa menjelekkan nama baik mama papa angkat gue, karena mereka adalah orang militer. Dan gue pernah sekali itu gue kecewa sama satu orang. Dia teman mama angkat gue kira dia orang yang bisa dipercaya, tapi ternyatanya setelah gue tahu dia orang yang seperti apa, dia membocorkan semua yang gue utarain ke dia. Ya akhirnya dia termakan sendiri dengan ucapan-ucapan yang dia lakuin, yang dia dengar dari gue. Ya dia termakan sendiri lah, nggak perlu gue ceritain. Pokoknya masalahnya ada masalah untuk dia sendiri. Terus ya itulah sampai sekarang kadang gue juga susah mau cerita sama orang, kecuali orang itu bisa gue percaya kayak gitu. Nah ya udah sih, untuk sementara itu dulu yang bisa gue sampein ya. Kenapa gue bisa tahu gue itu toxic
itu dari mana, yaitu dari masa lalu gue yang seperti itu, dan juga mama angkat gue yang papa angkat gue yang disiplin karena mereka latar belakang militer. Jadi ya perasaan tertekan itu juga pasti ada lah setiap anak, apalagi dari kecil seperti itu dididiknya. Ya kita tahulah seperti apa jadinya anak kalau misalkan terlalu otoriter dididik dalam keluarga kayak gitu. Udah cukup sih kayaknya. Oke. Jadi kalau bisa gue simpulin dari ceritanya si SP, berarti kalau lo ini sebenarnya bukan merasa ada di hubungan yang toksik ya, tapi lo kayak merasa kalau diri lo ini yang toksik karena latar belakang keluarga lo gitu ya? Iya kayak gitu. Dan lo juga jadi agak kurang susah buat percaya sama orang karena pernah ada pengalaman cerita tapi malah Iya, ya dari pengalaman itu ya kepercayaan diri gue juga jadi berkurang. Oh, ternyata bukan hanya kepercayaan pada orang lain, tapi percayaan diri lu juga berpengaruh di situ. Iya, berpengaruh. Karena gue merasa dulu itu gue dari SD, SMP itu gue termasuk anak yang pinter, cerdas, rajin. Tapi setelah gue masuk ke SMA, gue seperti kayak orang yang hampa, kesepian, dan gue nggak tahu gue mau ngapain. Dan kalau boleh gue jujur, gue juga nggak pernah belajar. Walaupun ya gue cuman paling ngerjain PR doang, nggak pernah belajar. Jadi selama gue SMA itu ya apa yang gue pelajari ya sebenarnya kayak nggak masuk ke otak gue, karena kepercayaan diri gue, kepedean gue tuh kayak hilang gitu. Itu Jadi kayak lebih hampa gitu keseharian lu pas waktu lagi di SMA. iya betul. kalau SK gimana nih? Kalau dari gue sih, kalau dari gue berhubungan sama dia tuh udah hampir 3 tahun ya kan. Satu tahun belakangan ini, satu tahun pokoknya hubungan gue berjalan baik-baik aja sama dia. Nah udah mulai 2 tahun itu gue kayak ngerasa curiga gitu sama dia, karena gue tuh feeling tuh dia ngebales chat gue lama atau apa kan. Nah dari situ juga dia udah mulai kasar sama gue, ngomong kasar sama gue. Terus habis itu, nah dari situ kan ya pokoknya gue udah ngalami kekerasan emosional lah dari situ ya, kasar. Terus habis itu 2 tahun, nah gue kan nyari tahu tuh kenapa dia kayak berubah gitu. Pas nyari tahu, akhirnya gue tahu ternyata dia selingkuh di belakang gue. Bukan. Oke. Bentar, sorry gue motong. Dianya ini berarti pacar lo? Iya. Oke. Dia nyelingkuhin gue. Jadi gue bukan cuma diduain doang sama dia, tapi gue diempatin sama dia. Waduh. Diempatin sama dia. Dia tuh kenal. Laku bener lakinya. Dia tuh menurut gue emang sih kata dia cuma nyari cewek cuman buat kayak itu doang, buat main-mainin dia doang. Karena kata dia tuh dia cewek itu juga pemain. Nah kalau misalkan pemain, kenapa dia ngajak jalan tuh cewek. Nah terus si pacar gue ini nyamperin ke rumahnya dia. Nah dia akrab sama orang tuanya dia. Sampai orang tuanya dia pun sakit kan, cewek itu. Dia jenguk sampai meninggal pun dia ngelayat ke dia. Terus sampai ya udah dia berhubungan pacaran selama 2 minggu. Dia bilang sama gua dia cuma Pacaran 2 minggu dong. Dia cuma temenan doang sama gua. Nah dari situ kan gua udah mulai pacaran doang. Nah dari situ gue juga mulai kayak nyari tahu tentang si ceweknya ini dari Instagramnya cowok gue kan. Nah
dari Instagram, terus dapatlah nomornya dia. Nah habis itu gue langsung chat. Dari situ dia ngejelasin semua ceweknya. Dia bilang dia pacaran sama gue udah 2 minggu. Terus gue bilang, kok lu bisa sih mau sama dia? Kan dia udah punya gue. Dia bilang tuh gue itu cuman sepupunya dia. Dia bilang gitu. Kalau dia bilang sepupu kan nama gue ada di DM ya, masuk akal dong kalau misalkan nama gue ada di Instagram kok sepupu gitu. Jadi cowok lu bilangnya ke cewek itu kalau lu sepupunya? Iya, Wah. itu yang cewek pertama. Wah. Nah, Ah, kalau cewek yang Kan ada kedua, 4. oh iya, lupa. kalau yang cewek yang kedua itu dia bilangnya gue sama dia udah putus. Oke. Udah nggak ada ikatan apa-apa. Sedangkan semua kayak sosial media dia tuh masih ada nama gue, foto gue gitu kan. Nama gue, foto gue, dari situ ya udah kan. Oke, terus abis itu ya gue sama si cewek itu sih berteman baik-baik aja ya sampai sekarang. Wih, luar biasa. Cuman ada Dengan keempat cewek itu. Iya. Wah. Nah gue nggak tahu lagi nih yang 2 cewek itu, karena gue nggak mau tahu lagi karena takutnya lebih sakit lagi hati gue kan ya kan, lebih sakit lagi hati gue. Terus habis itu, nah dari situ kan emang gue udah ngalamin ngedon. Terus habis ngedon, tiba-tiba malamnya gue berantem sama keluarga gue. Nah dari situ Maaf, boleh agak kencangan? Iya. dari situ gue mulai Oke, nggak apa-apa. gue berantem sama keluarga gue. Terus gue dibilang anak angkat sama kakak gue sendiri, karena posisinya gue nggak tahu kalau emang gue beneran anak angkat. Nah dari situ gue mulai tahu gue itu sebenarnya bukan anak kandung dari bapak gue sama mama gue. Sebenarnya mama gue itu udah meninggal setelah melahirkan gue. Mulai dari situ gue kaget kan, udah ngalamin diselingkuhin. Nah terus habis itu gue dibilang orang tua gue sendiri, kok bener anak angkat. Terus gitu, apa bener gue anak angkat gitu? Iya, kamu itu anak angkat. Orang tua kamu tuh udah meninggal, ibu kamu tuh udah meninggal sejak kamu lahir. Nah terus kenapa ibu baru cerita sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa pas udah gede baru cerita? Ibu kamu udah nggak ada, ibu kamu udah meninggal pas kamu udah lahiran. Nah terus papa mana? Papa ada di Sumatera, cuman papa kamu tuh udah nggak mau lagi ngurusin kamu. Jadi kamu itu diurusin sama ibu ngambil kamu. Terus yang disetujuin kalau misalkan itu tuh kakak pertama itu tuh yang milih buat ngadopsi gitu. Awalnya emang ibu sama papa nggak mau ngadopsi kamu karena ibu ngelihat kalau kamu mau dididik sama ibu biar kamu bisa pendidikan kamu lebih tinggi. Soalnya orang tua kamu udah kayak ya udah nggak mau ngurusin kamu lagi. Sampai sekarang pun kayak ya udah bodo amat gitu, chatan juga paling kalau orang tua itu ini. Terus habis itu dari situ gue mulai mikir kenapa sih kok gue dilahirin, kenapa gue dilahirin di sini gitu. Kalau misalkan nggak mau ngarepin gue ya kenapa gitu, kenapa harus mak gue, kenapa harus mak gue yang meninggal, kenapa nggak gue aja, kenapa harus gue gitu, kenapa harus mempertahankan gue. Sedangkan gue nggak tahu lagi sampai sekarang pun gue belum ngeliat muka sosok seorang ibu kandung gue asli gue kayak gimana. Terus gue belum ke kuburan sama sekali di umur gue yang 21 tahun sekarang tuh. Ya gue ngerasa ya udah gitu, gue belum ngeliat
kasih foto pun nggak mau. Keluarga gue juga bilang sama gue, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya, soalnya belum waktunya. Sebenarnya ibu nggak mau ngasih tahu sampai kamu udah nikah gitu. Kalau udah nikah baru ibu mau ngasih tahu. Terus sampai situ ya udah, kenapa nggak bilang dari situ? Gue udah mulai ngerasa gimana ya, udah diiniin sama pacar sendiri, keluarga sendiri kayak gini kan. Nah dari situ kan gue udah mulai kayak gue pengen gitu ngehubungin keluarga gue yang di sana, cuman dari pihak keluarga gue yang di sini tuh nggak mau ada yang bocorin dulu ya kan. Jadi gue bingung, gue juga ya agak kesel dikit. Gue nggak mau ngelihat bapak gue sendiri, apalagi kayak kakak-kakak gue sendiri gitu. Kenapa sih sejahat ini gitu? Dia juga nggak sama sekali ngehubungin gue gitu, sama sekali. Punya nomor punya, cuman kayak ngechat pun toh nggak ada. Jadi kayak gue gimana ya, sebenarnya tuh gue tuh gue tuh diharapin gak sih sama keluarga kandung gue gitu? Kenapa gue dibuang? Gue pengen tanya-tanya kayak gitu, tapi sampai sekarang belum dibolehin sama keluarga gue sendiri. Nah udah dari situ pas beberapa minggu yang dateng kan, gue sempet ini juga kan, jalan sama cowok gue. Posisi gue emang masih lagi down-downnya banget. Gue kan jalan sama pacar gue itu ke puncak. Nah dari situ gue kan udah punya masalah yang tentang ini, terus ditambah gue ngalami kekerasan juga sama cowok gue. Berawalnya gue nggak sengaja numpain segelas susu bandrek ke celananya dia. Tuh emang padahal celananya dia warna putih. Nah kan gue udah bertanggung jawab kan, mau kayak ngebersihin tuh di situ, udah kan gue udah okein. Nah, kan gue emang nggak bisa buat ngemeres ya, celana jeans tuh tahu sendiri kan gimana berat. Nah dia udah ngeiyain. Habis itu dia tuh kayak nggak terima gitu. Dia harus bener-bener bersih, lu harus bener-bener kerjanya tuh harus bener-bener semuanya gitu dikerjain sampai dijemur juga. Nah dari situ kan gue kayak agak kesel juga dikit. Terus gue akhirnya ke kamar. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas di kamar gue tuh lagi diem kan, pintu gue kunci. Gue nggak sengaja kan ngedobrak pintu kenceng gitu kan, nggak ngedobrak sih, kayak mau nutup tapi kenceng banget gitu. Nah terus disangkain dia tuh gue kayak ngebanting pintu gitu kan. Nah ya udah dari situ kan gue udah fun aja. Nah tiba-tiba dia pas ngetok marah-marah kan. Gue bilang, lu mau kemana? Gue mau ngambil barang-barang gue nggak mau di sini. Terus gue nggak mau di sini, barang-barang gue mau gue pindahin. Gue bilang udah sini aja barang-barang lu, ya lu kan tidur di bawah. Gue nggak mau gitu. Terus kata dia gitu kan, gue nggak mau. Terus ya udah gini, udah kan dari situ. Terus gak tahu kenapa tiba-tiba gue didorong sama dia ke kasur. Nah abis dari kasur tuh pipi gue kayak diginiin loh, kenceng banget sama dia. Di gimana, di grab gitu ya? Iya di grab gitu sama dia. Nah abis itu gue di situ shock dong, kok dia mengalami kekerasan sama gue gitu kan. Posisinya gue lagi kayak gini, gue nggak tahu lagi tuh kemarin pas di sana tuh rasanya gimana ya, udah digituin terus badan gue dilempar ke tembok. Kalau misalkan gue nggak nahan mungkin kepala gue udah kejedot kali ya, terus di situ udah di situ gue kayak ya udahlah, mungkin dia emang lagi emosi doang. Terus habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kayak ke distract juga kan, karena kesel juga digituin. Nah, akhirnya gue ke bawah meres tuh baju ke kamar mandi. Terus gue ke dapur, gue ngambil pisau,
gue ngambil pisau kan, terus gue lempar ke dia, nih sekalian aja, kenapa nggak lu bunuh gue. Terus habis itu dia bilang, oh lu mancing gue aja ya, lu mancing gue, dia bilang gitu kan. Terus dia aja, terus habis itu ya udah dari situ gue kayak udah kan diem tuh, gue diem, tiba-tiba tuh dia berdiri sambil ngarahin pisau ke gue. Terus itu emang kalau misalkan tangan gue nggak ngeginiin dia, mungkin udah kena. Enggak. Udah gimana tuh, lu nahan dia atau gimana? Nahan tangannya dia yang ada pisaunya itu. Kalau misalkan dia nggak ini, mungkin gue udah kena kali, mungkin gue udah Jadi dia emang lumayan kencang juga ngarahinnya ke lu ya? iya, itu tuh dia sambil tangan satunya ngambil pisau, tangan satunya lagi kayak Oh, nge-grab pipi gitu kan. Nah ya udah dari situ gue kayak, kok gini banget sih hidup gue gitu kan. Dari situ gue mulai, kalau misalkan gue beneran mati di tangannya dia, ya udahlah gak apa-apa, gue gituin kan. Nah terus ya gue ikhlas aja gitu. Terus habis itu ya udah, nah dari situ udah mulai gue kayak, hubungan gue tuh beneran toksik gak sih, gue masih mikir kayak gitu, toksik gak sih gue bilang. Terus habis itu gue cerita juga sama temen, cuman ya gitu, temen gue yang pernah gue ceritain, dia bilang ya dia tuh bukannya nge-support gue, malah kayak ngejatuhin gue, ngehina gue. Dan dari situ gue mulai down lagi. Ngejahatin gimana? Ngejahatin, dia bilang, oh apa sih, pokoknya ya gitulah. Ada satu temen rumah Ya nggak perlu temen rumah disebut sendiri juga sih. cuma maksudnya dia jadi kayak bikin lu down lah ya pokoknya, malah bukannya nggak support lu tapi mau bikin. iya. Oke. Iya. Nah, dari situ ya udah, gue tuh secara fisik ya sih gue ngebatin juga ya sama dia, karena gue udah ngalami, udah kekerasan toksik tiap hari tuh nggak ada kalau misalkan dia nggak ngomong kata kasar sedikit pun, pasti ada. Pokoknya kasar dia selalu ada, setiap hari itu ada, mau 5 kata mau 3 kata itu pasti ada. Dari Tapi sorry nih, untuk yang kata kasar di sini, dia berbicara kata kasar karena terbiasa mengucapkan itu, atau memang dia ingin menyinggung lu? ya nggak tahu juga sih, semenjak yang selingkuh itu jadi dia kayak kasar gitu. Sebelumnya sih masih fun aja gitu, baik aja. Oke. Dari situ, nah gue juga selama 3 tahun ini ya secara fisik ke batin. Nah secara material 3 tahun, secara material 3 tahun tuh selama jalan itu pun gue, lama loh 3 tahun. itu pun gue yang ngebayarin dia. Wow. Jadi gue tuh kayak mesin ATM-nya dia. Cowok? Iya. Jadi gue mesin ATM buat cowok gue sendiri. Wow. Kalau ada apa-apa tuh dia bilang, gue minta duit dong ke lu gitu. Gue minta duit buat beli bensin buat gue hidup gini-gini. Itu hampir sebulan bisa 3 kali. Kalau misalkan jalan-jalan pun ya yang bayarin kebanyakan ya secara material itu gue. Cuman ya bagi gue yang gak masalah gitu. Kalau buat dia baik, seneng atau apa ya gak masalah buat gue. Rasa sakit. Kenapa tuh? Gue masih punya beberapa pertanyaan sih, tapi pertama gue simpulin dulu. Berarti ceritanya ini awal mula dia merasa kayak berada dalam hubungan yang toksik itu mulai dari diselingkuhi sama pacarnya, terus ternyata mengetahui soal latar belakang keluarga yang
sudah seusia segini ternyata baru diketahui dan kecewa sama keluarga ya. Dan terlebih lagi ternyata oleh pasangan SK sendiri nih melakukan tindakan kasar. Dan pertanyaan gue nih, emang baru kasar sekarang atau emang udah lama, udah biasa? Ya semenjak itu yang dia selingkuh 2 tahun. Jadi selama dari dia selingkuh itu emang udah sering melakukan kasar kayak gitu? Iya. Jadi semenjak selingkuh doang. Kasarnya itu secara fisik aja, secara fisik dan perkataan atau perkataan aja atau fisik? Fisik, perkataan. Dan Semuanya. Iya, dan semuanya. ekonomi juga. Ekonomi, iya. Wow. Tapi lu cerita gak sih ke cowok lo soal masalah keluarga lu yang baru lo tahu itu? Iya, gue cerita juga dan dia responnya ya cuman kayak lo tuh udah dibesarin sama keluarga lo harusnya bersyukur gitu. Gak usah lu ngeluh gitu kan. Ya mau gimana lagi? Cowok lo bahkan tidak berusaha untuk mengerti perasaan lo saat Enggak. itu ya. Dia cuma bilang lo harus bersyukur, lo tuh digedein sama keluarga lo yang di sini. Cuman gitu doang. Oke. Emang cowok tuh, wah cowok mah. Kan lo Makanya, cowok. ya makanya gue nggak suka sama cowok. Bener sih. Iya kan? bener. Iya, oke. Jangan suka sama cowok ya. Gue Nggak mau. Jangan. Oke. Nah, Terus dari sini ya pas nah, siapa yang nanya nih? lu apa gue nih? Gue aja deh. Ya deh boleh. Nah, kan lo udah tahu cowok lo kayak begitu ya. Ya. Terus apa sih yang membuat lo bertahan dalam hubungan itu? Pasti pada penasaran sih. Ya kalian juga pasti tahu lah, karena ya gue bertahan sama dia ya gue tuh karena sayang sama dia gitu. Sayang gue tuh udah ngelebihin dari diri gue sendiri ke dia, makanya Wah, ya makanya really, ya gue masih tetap bro. bertahan. Mau segimanapun dia minta putus ya gue kayak narik dia lagi gitu buat Ada lu balik udah tahu lah lagi. jelek-jeleknya dan dia kayak ada pasang surutnya gitu gak sih? Kayak kalau dia habis ngelakuin kesalahan terus dia kayak ngebujuk lu, ngebaik-baikin lu kayak gitu. Iya, dia ngebaikin gue kalau misalkan ada maunya. Ya yang gue bilang tadi secara material, dia kalau misalkan kurang uang pasti selalu balik ke gue dan baikin gue. Baikinnya tuh kayak ngerasa lu nge-up banget gitu, gak kayak lu kayak ngerasa, mendukung banget gak itu? gue penting banget lo buat dia gitu. Ya mungkin dia ngerasanya kayak gitu. Enggak elunya. Oh gue. Elunya sampai kalau dia lagi baik sama lu tuh lu sampai ngerasa Iya. senang itu, masih seberharga itu. Ya kalau misalkan secara itu sih kalau apa minta uangnya doang sih enggak. Ya baiknya sih dia cuman kayak ada maunya doang gitu. Tapi lu tahu Ya kalau tahu. dia cuma ada mau baik. Tahu karena dia setiap baik ya cuman minta duit, apalagi gitu. Tetap lu kasih tuh ya. Tapi lu pertahanin itu loh. Kadang yang- gue kasih, kadang enggak. Ya kalau gue ada ya gue kasih, kalau enggak ya enggak. Oke. Oh iya, sorry nih SK. Sorry banget nih. Tadi mau nanya juga nih tentang tadi kan abis disinggung juga sama SP ya. Kalau lu pribadi pernah ada dampak lain gak sih selain perasaan sama pemikiran lo, seperti dampak fisik? Oh ini nanya ke SP. Iya. Oke, SP. SP apa SK nih? SP. SP. Ada dampak lain gak sih SP yang lu rasain dari hubungan toksik ini selain dampak tekanan atau perasaan kayak lu sulit mengutarakan perasaan lu? Ada gak sih dampak fisik atau dampak ekonomi gitu, finansial? Silakan. Kalau gue sih ada sih ya dampak selain kayak yang tadi disebutin, contohnya kayak sosial iya, finansial juga iya. Wow. Mungkin kalau sosial mungkin bisa gue contohin ya kayak tadi yang gue bilang, ya gue kayak ngerasa gue tuh kayak keterbelakangan. Oke.
keterbelakangan di sini ya kayak gue ya memang kepercayaan diri gue emang yang nggak ada, jadi gue ngerasa kalau diri gue tuh jauh daripada lingkungan. Jauh daripada lingkungan ini ya bisa jadi dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan rumah tangga, lingkungan RT RW. Itu jika gue ngerasa ya rasa nggak deket aja di daerah, nggak di deket lingkungan. aja, padahal orang lain tuh pengen banget tuh deket sama gue. Jadi kayak gue kayak menutup gitu. Lonely ya, kayak perasaan sendirian ya. Iya, kayak perasaan sendirian gitu. Gue merasa sendiri di situ, di suatu tempat gue merasa sendiri. Padahal di situ ada orang lain. Padahal situ ada orang lain. Dan ya gue rasa sih emang gue terlalu defensif ya. Sehingga suatu ketika ada orang kayak nanya gitu, nanya jalan atau nanya asalnya dari mana, lagi di tempat umum atau gimana, itu gue kayak ini orang siapa sih, muka gue kayak ngerasa ini orang siapa sih, padahal gue ngomong oh iya saya kayak gini kayak gitu, tapi muka gue tuh beda dari apa yang gue ucapin. Kayak lu pengen nanggepin pertanyaan orang itu tapi ekspresi lu tidak menunjukkan itu. Iya, ekspresi gue tidak menunjukkan itu. Iya. Terus ya secara finansial juga gue merasa gue udah nabung tapi kenapa masih boros. Oke. Dan gue rasa sih itu juga masuk ke dalam kebiasaan. Karena entah dari ayah kandung gue sendiri, dari papa mama angkat gue sendiri, mereka juga di saat mereka punya uang ya udah pakai aja uang yang ada itu, habisin aja kayak gitu. Jadi mungkin ya bisa terjadi juga di diri gue jadi kayak selama gue masih ada duit kenapa enggak lu pakai aja tuh duitnya kayak gitu kan. Dari secara finansial juga kayak gitu, mungkin karena kebiasaan ya orang tua gua kayak gitu. Tapi lu pernah nggak sih mikir kalau misalnya kan itu kan kayak kebiasaan lu ya. Nah tapi terkadang sesekali pernah mikir nggak kalau misalnya oh ini duit tabungan sebaiknya gue tabung aja kali ya, nggak usah gue belanjain dulu. Gue pernah mikir kayak gitu. Gue pernah mikir kayak gitu. Tapi suatu ketika ada saat dimana Lu butuh banget. Dibilang butuh banget enggak, dibilang butuh biasa juga enggak. Jadi kayak ada sesuatu yang nge-trigger gue buat ngambil itu uang. Jadi kayak ya udahlah pakai aja lah, ngapain gue tabung, nanti juga berkurang juga dari bank kayak gitu kan. Ya kayak gitu sih. Padahal gue udah nabungnya juga nabung saham. Tapi juga ya akhirnya gue tarik juga karena ya entah gue butuh atau emang karena gue secara finansial ya kayak boros gitu, atau padahal gue udah berusaha untuk nabung, untuk diemin itu uang, tapi tetap aja kok nih uang cepet banget sih habisnya kayak gitu kan. Oke. Kalau itu lo ngerasa karena istilahnya apa ya, kayak ketularan kebiasaan orang tua lo gitu ya? Ya mungkin ya bisa karena ketularan, tapi ada nggak sih aspek lainnya selain ketularan? Nah bisa jadi sih. Kekurangan motivasi nggak sih? Iya bisa tuh. Kekurangan motivasi untuk nge-save uang lu, jadi lu kayak kurang punya tujuan yang kayak gue bener-bener harus mencapai ini dan gue harus banget nge-save money. Betul. Itu salah satu kekurangan di keluarga gue. Gue kayak bukan target, gue kayak kehilangan arah di situ. Entah secara finansial gue kehilangan arah, secara pendidikan juga gue kehilangan arah. Berarti lu nggak ada tujuan sama sekali nih? Iya tujuan gue cuman untuk saat ini yang gue sadar sendiri itu gue harus sukses. Gue harus melakukan bagaimana caranya gue melakukan pekerjaan itu dengan hal-hal yang halal. Itu ya gue harus jadi orang yang sukses kalau gue sadar diri sendiri itu kayak gitu. Oke. Terus kalau udah sukses mau ngapain? Ya kalau sukses ya ngapain lah ya ya kayak orang-orang dewasa
selanjutnya. Oke. Nikah, punya anak, bahagian orang tua, entah itu orang tua kandung ataupun orang tua angkat, ya kayak gitulah. Bahagiain Nggak pun- diri sendirinya kapan? Aduh, Bahagian diri sendirinya. Sebenarnya bahagiain diri sendiri itu kayak bukan ada di kamus gua gitu. Jadi gua lebih baik Wah. gua kayak ya mending orang lebih bahagia dari apa yang gue lakuin buat mereka, sedangkan diri gue kayak tersiksa gitu. Ya nggak tahu ya apa mindset gue terlalu ke arah sana Oke. atau Oke, gimana. oke. Gue juga nggak ngerti. Oke. Terus Gua cara nggak- merubahnya nggak juga ada. gue nggak tahu. Karena kan emang dari keluarga gue kayak gue nggak diarahin, ya udah lu milih apa ya terserah lu. Oh. Beda kayak misalnya ada orang tuanya ngarahin kamu ke sini ya, kalau kamu nggak mau ya udah nggak apa-apa, kamu maunya kemana, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya keluarga lu otoriter atau yang terlalu bebas itu apa ya namanya? Terlalu bebas. Lupa, pokoknya ada kan Iya, yang otoriter, di- satu demokratis, satu lagi yang Ada perubahan gak konsisten jadi orang tua. bukan nggak konsisten, bukan nggak konsisten. Ada perubahan titik di mana sebelumnya mereka otoriter tapi berubah secara drastis menjadi orang yang pasrah. Titik itu di mana kalau menurut lu? Titik itu adalah di saat ayah angkat gue itu pensiun dari militer. Oke. Dari situ ya Ada kalian kan sebuah udah dengar kejadian. bagaimana finansial mereka kalau ada uang ya udah habisin. Akhirnya di saat gue lulus SMA, gue nggak tahu dan mereka ngusulin sekolah militer, ikut pendidikan militer aja atau nyari kayak universitas negeri lah kayak gitu. Ya itu yang mereka arahin karena mereka pasrah, mereka nggak punya tabungan untuk pendidikan masa depan gua kayak gitu. Oh iya. Jadinya di saat seperti itu akhirnya gue pernah nganggur setahun dan gue berpikir gue nggak mungkin dong nganggur terus. Masa gue ngandelin orang tua gue yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya tabungan. Akhirnya gue berpikir untuk nyari pekerjaan. Oke. Setelah gue nyari pekerjaan baru gue bisa berpikir untuk melanjutkan pendidikan gue sampai sekarang kayak Oh, gitu. dan inilah alasan lo untuk melanjutkan kuliah lo ya. Iya, yang itu tertunda. alasan gue lanjutin kuliah Mm-mm. dan juga alasan gue untuk berubah dari orang yang toksik itu. Seenggaknya udah ada langkah maju yang lu ambil. Setidaknya udah ada langkah maju, langkah berani gue untuk bisa keluar dari zona nyaman gue. Wah, itu suatu tindakan yang berani, bro. Emang lu nyaman dengan itu? Enggak, maksud gue orang nganggur pasti nyaman dong. Bukan. Tadi kan yang pertama lu bilang gue kayak pengen mau coba buat berubah dari diri gue yang toksik itu gitu kan. Tapi emangnya apakah menjadi toksik itu adalah sesuatu yang nyaman? Suatu ketika emang kadang nyaman menjadi orang toksik. Oh. Tapi suatu ketika juga gue berpikir ternyata nggak enak juga. kayak kayaknya udah cukup deh kayak gitu. Iya kayaknya udah cukup aja. Entah cukup gue toksiknya atau cukup gue di luar toksik. Kayak gitu. Oke, berarti udah masuk pertanyaan terakhir kita ini ya. Tadi SP sama SK juga udah ngomongin tentang perasaan mereka, apa yang terjadi sehingga mereka mengalami toxic relationship, baik mereka yang menjadi toxic people itu ataupun mereka yang jadi korbannya. Tapi ya gue ya, kalau yang dari gue denger nih dari ceritanya SK dan SP kayak ada satu hal yang gue rasa tuh cukup mirip ya. Apa tuh? Kalau dari SP tadi tuh SK tadi tuh dia bilang kalau dia itu lebih sayang sama pacarnya dibanding sama diri dia sendiri. Wow. SP tuh apa? SK. Oh SK. Wow Oh iya banget ya. kan, ya. SK ya. Dan kalau dari SP tadi gue denger dia bahkan lupa cara buat bahagiain dirinya sendiri. Wah. Yang penting ngebahagiain orang tua sama orang-orang di sekitarnya. Itu agak rawan tuh yang kayak Luar gitu biasa, tuh. ya. Oke. Kita masuk pertanyaan lain. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Sebelum
kita ngambil kesimpulan bener-bener ya. Yuk, bagaimana pertanyaan terakhirnya, Mas Agoy? Ya oke nih. Menurut kalian nih ya, cara kalian menghadapi atau mengatasi masalah yang kalian hadapi di toxic relationship itu gimana sih? Boleh dari SP dulu atau SK dulu, silakan. silakan. Oke, SP dulu. Kalau dari gua ya, cara menghadapi suatu hubungan yang toksik itu, gua pernah suatu ketika diajak sama mama angkat gua untuk ke gereja. Ke gerejanya ini di luar dari gereja yang rutinitas gua datengin ya. Oh iya, yang biasanya seminggu sekali bukan sih? Ya, yang biasa seminggu sekali. Iya gitu. Nah, kali ini gue diajak kayak ibadah rutin, mungkin seminggu bisa ada 3 kali ibadah kayak gitu. Jadi suatu ketika ada apa ya namanya, ada kayak KKR gitu, gue maju di situ. Di situ gue pokoknya ada pujian penyembahan kayak gitulah. Gue dengan sungguh-sungguh melakukan hal tersebut Dengan tulus. Berupaya supaya gue menjadi orang yang berbeda kayak gitu. Terus ketika itu pendeta itu nyamperin gue, dia bilang, kamu jangan jangan merasa terbebani oleh dirimu sendiri. Lepaskanlah segala yang kamu pikirkan, segala yang kamu permasalahkan, itu lepaskan aja, serahkan sama Tuhan. Karena jika kamu berserah, maka apa yang kamu lakukan itu pasti semua berjalan dengan baik. Setelah itu didoain kayak gitu, dan masih banyak lagi lah doanya kayak gitu, gue akhirnya kayak sadar sendiri, Ini bukan akhirnya gitu kan? ini tuh bukan apa ya, jadi hidup ini tuh sebenarnya tantangan buat kita, dimana kita tidak bisa menghadapi masalah itu. Kita jangan mengandalkan diri sendiri gitu loh. Kalau kita ada teman, kita cerita, kita punya Tuhan, kita cerita sama Tuhan. Biarpun sebenarnya kalau secara logika memang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, tapi kalau kita mengalami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu pasti semua itu terjadi apa yang Tuhan inginkan. Entah itu yang terbaik atau itu yang terburuk. Yang terburuk dalam arti di sini adalah terburuk membuat kita menjadi baik. Kayak gitu. Nah, gue mulai saat itu gue sering ibadah seminggu berapa kali, bukan ibadah yang seminggu sekali. Jadi dari lebih situ rutin lagi gue ibadah, lebih intensif gitu kan. Jadi gue perlahan-lahan merubah sikap gue yang sebenarnya emang ketahanan gue itu adalah di emosional gue. Jadi gue kayak meniru emosional dari ayah angkat gue sendiri. Nah, dulu sebelum gue mengenal yang ada ibadah rutinitas itu, gue tuh emosionalnya gampang terpacu gitu ya. Jadi dikit-dikit kalau misalkan ada sesuatu yang nge-trigger gue suka marah, suka banting, gampang emosi banget itu ya. Gampang emosi banget, gue bisa ngelempar barang lah, apalah. Kayak gitu. Bahkan mama angkat sendiri pun gue juga kadang suka ngomong kasar dalam arti nada gue tuh gue tinggiin. Karena saat ayah angkat gue marah, itu gue selalu, kan kita masih kecil, kita nggak ngerti ya. Kalau misalnya kita juga jadi orang tua, sebaiknya kan kita kalau lagi marah sama istri atau marah sama suami, itu sebaiknya kan sembunyi di kamar, ngomong pelan-pelan kayak gitu kan. Nah ini gue denger sendiri. Jadi ketika gue marah, gue tinggiin nada
nada suara gue. Oh. Jadi ya itulah, mulai sekarang gue mulai merubah cara berpikir gue, merubah cara berbicara, berkata-kata, berbuat. Itu gue juga selalu berpikir dulu sebelum mengutarakannya tersebut. Kayak gitu sih cara gue bisa berubah dari toksik itu. Tapi sebenarnya sih gue rasa ya memang perubahan itu kadang tidak sebentar. Iya, butuh waktu. Semuanya itu butuh waktu, bro. Proses. Iya, semua itu butuh proses. Betul sekali. Ya sampai saat ini sih ya kadang sih, nggak terlalu sering juga. Kadang juga gue suka ke-trigger dengan ya apa itu toksik itu tersebut. Kayak gitu sih. Tapi nih ya, kalau menurut gue pribadi sih, Oke, apa tuh gue? ketika lo udah menemukan cara untuk mengatasi toksik lo, itu udah keren coy, keren banget. Apalagi Sebelum dari dia tahu cara mengatasi toksik, kalau dia itu sadar kalau perilaku dia itu buruk dan emang harus di-upgrade dan diperbaiki aja, itu udah keren banget. Itu udah keren banget. Kalau menurut gue untuk cara menghadapi toxic relationship itu gimana ya, kayak cara orang untuk mengatasi setiap masalah itu berbeda-beda ya. Untuk saudara SP ini sendiri mungkin dia lebih ke religi. Wow. Ya kan? Iya, bisa jadi. Nah, kalau untuk beberapa orang itu cara religi itu kayak untuk pribadi itu kayak kurang mempan gitu. Gue pribadi juga begitu sih. Hampir sama kita berdua, mohon maaf. Oh ya, kita temenan. Aduh. Oke, Oh iya. kita penasaran nih bagaimana caranya saudara SK Untuk mengatasi apa tadi? Mengatasi masalah lo dalam toxic relationship. Yoi. Apakah sama dengan saudara SP? Suaranya mau digedein ya? Coba agak ditelan dikit mic-nya gitu. Buset. Cara menghadapinya ya selama toxic ini lumayan parah sih menurut gua mah. Iya. Ya tau lah kalau misalkan orang kayak depresi gitu, apa yang lu lakuin. Gua pernah menghadapinya itu dengan cara nyilet, cutting. Oh. Karena menurut gue itu cutting itu bisa merasa lebih diri gue tuh bisa tenang. Oke. Iya. Tenang. Dari situ gue mulai nyoba cutting tuh beberapa sih, selama sebulan ada kali sekali, sebulan sekali. Nah kalau lebih parahnya lagi sambil ini apa, minum ya obat. Minum obat. Obat gitu, tapi obat segala macam obat gue minum. Bentar, segala macam obat? Iya, apa aja. Itu bisa sambil di cutting. Wow. Cutting sambil minum juga bisa. Waduh. Kadang 50 ada kali, 50 tablet atau kaplet itu dalam sehari. Nggak tahu, gue ngerasa tenang aja kalau ngelakuin itu. Jadi cara lu untuk kayak mau coba keluar dari masalah itu dengan cutting dan OD. Tapi kan itu bukan salah satu, beberapa cara yang negatif dan nggak disarankan dan impulsif dan ya merugikan untuk diri lo. Iya. Kalau gimana nih kalau cara positif lo untuk keluar dari suatu, ya paling gue kayak ini sih, sekarang sih udah mencoba kayak lebih mendekatkan diri ya, kayak beribadah gitu. Nah terus gue juga sering kayak ngikutin seminar gitu ya kan, seminar tentang toksik, cara menghadapinya, terus cara apa, pokoknya cara mengatasi segala macam toksik itu
ya pernah lah gue ikut-ikut seminar kayak gitu, ibadah. Iya, gitu ya. biar gue tahu cara ngadepin yang positifnya, jangan yang negatifnya terus. Sebenarnya gue juga kayak capek juga gini cara menghadapinya, kok negatif mulu, kenapa nggak pernah kepikiran ke arah kayak positif. Ya mungkin emang dari diri pribadi gue kali belum siap kali ya. Kadang tuh ya kita udah tahu cara mengatasinya secara positif aja tuh susah gitu buat dilakukan. Iya, makanya. Jadi ya mungkin itu cara menghadapi gue. Oke, berarti agak mirip dengan saudara SP, Ya, mendekatkan diri ya lebih ke arah religi Jius. dan nyari-nyari info Terkait toxic kesehatan mental relationship. sih harus Benar. lebih cari ke kesehatan mental. Oke, pertanyaannya kayaknya kita udah nyampe situ aja kali ya, Yel ya. Iya, kayaknya udah cukup banyak banget cerita yang kita dapetin. Iya, kayak kita tuh udah nelpon udah lama banget nih, udah sejam lebih kayaknya kita. Wow. Semoga kuota kalian tidak habis untuk menonton ini. Oh, Nah. kalau ada yang nonton sampai sini sih luar biasa. Wah, saya sangat apresiasi itu. Oke, Jadi gimana nih? kita langsung kesimpulan Yang ya. bisa kita tarik. Oke, kita langsung ngambil kesimpulannya nih ya. Yang gue dapet sih nih ya, Yel. Oke. Pentingnya sadar diri sama lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Habis itu ada perlunya teman atau orang yang dekat dengan kita yang dapat dipercaya ya tentunya ya. Dan itu sangat penting gitu loh. Ketika kita sedang di bawah atau sedang down atau sedang terpuruk itu penting banget untuk kita bercerita. Iya. Dan narasumber kita sangat wow untuk bisa menemukan. Kita kasih applause dulu untuk narasumber kita yang berani menceritakan dan menyuarakan tentang kisah hidup mereka yang wah banget ceritanya. Wow banget sih, bisa sampai nemuin gitu loh. Itu keren bro. Oke, Ya, untuk emang- saran ada nggak ya kalau dari lu ya? Kalau saran dari gue sih love yourself first sih. Kalau lu udah mencintai diri lu yang pertama itu lu cintain tuh lu kayak positif aja gitu. Lu nggak peduli sama omongan orang gitu. Dan lu perlu juga untuk kayak lebih sadar diri gitu loh, kayak lu tuh harus berpikir secara realistis. Sekali lagi realistis bukan positif. Oke. Keadaan lu saat ini kayak gimana, dan kalau emang lu ada di posisi yang menurut lu udah sangat melihat jelas bahwa orang lain itu tidak berpengaruh baik untuk lu, ya emang baiknya lu untuk tinggalkan itu. Jangan pernah lu coba untuk mau ngubah dia gitu. Orang itu bisa berubah atas kemauan dia sendiri, bukan karena lo ya. Jangan pernah coba untuk merubah orang, karena kalau misalnya lu coba buat ngerubah orang dan lu nya nggak kuat, malah gue takut Lu yang lu yang sakit ketepaan. juga, bener. Itu sering Wah. kali terjadi. Banyak tuh kasusnya ya. Banyak. Nah, jadi yang pertama Oke. itu lu harus sayang sama diri lu sendiri. Nice. Lu harus sadar dan berpikir secara realistis sekali lagi, bukan positif. Cakep. Dan untuk keseharian sih menurut gue bagus untuk melakukan meditasi. Kayak setiap malam itu lu kayak gimana ya, kayak lu kayak review masalah lu gitu loh dalam seharian ini. Apa apresiasi yang sudah Ya, kebaikan yang sudah ya. kau lakukan. Kayak apa ya tadi ya, jadi agak ngeblank saya. Gimana tuh? Jadi kayak lebih kayak setiap malam tuh ngelakuin meditasi, kayak nge-review setiap masalah yang hari ini atau kemarin-kemarin udah lo lakuin, kayak mengambil setiap sisi positif dari setiap masalah lo, seburuk apapun itu pasti ada, gua jamin. Jadi kayak bersyukur sama setiap masalah atau setiap anugerah yang rezeki yang udah lo dapetin gitu loh. Itu tuh kayak bantu lu banget buat lebih ngerasa tenang gitu. Terus kalau misalnya lu kayak ngelakuin kesalahan terus lu merasa berdosa atau apa, lu minta ampunan kalau lu punya Tuhan gitu kan.
itu bakalan ngebantu lu banget buat lebih nerima diri lu sendiri dan lebih relax. Iya betul. Seperti narasumber kita. Ya nggak sih? Ya, religius. Religius, mantap banget dah. Terima kasih ya untuk saudara SK dan SP yang sudah mau join, bersedia ya. untuk membantu kami Wawancara tidak langsung ini. ya dan bersedia untuk dipublikasikan. Kalian luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Itu aja sih dari kita. Semoga Kalian bisa mencintai diri kalian. ya, semoga konten ini bermanfaat. Semoga Amin. kalian bisa mencintai diri kalian Sendiri. Semoga kalian dijauhi dari toxic relationship ya, dan semoga yang kalian yang sedang ada dalam situasi dalam hubungan yang toksik dapat segera mengakhiri dan mengupgrade diri kalian Ke sendiri arah yang lebih baik tentunya. Ya, betul. Siap, itu aja dari gua, Agoy. Gua Yelda. Kelas dulu ya. Wassalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.